Bagaimana kabar hari ini? Ada yang mau masuk? Berapa anak? Sebelum memulai pelajaran mulai. Oh, selesai. Jalan. kemarin kan kita udah belajar mengenai pengertian dari ini. Tapi sebelum masuk ke materi, jangan lupa ya kesepakatan kelas kita kalau kita itu masuk kelas harus sepakat. Jangan lupa kanan kirinya kalau ada sahabat dibersihkan. Kalau ada ini benar deh, gue kasih jawab ini ada ingin meja coba diluruskan dengan depannya. Kalian udah pernah dengan pidato ya? Apa? Tadi pidatonya tentang apa? Isi dari pidato tadi apa? Tadi isi pidatonya apa? Pidato pelajaran tadi menyampaikan apa? Isinya tadi. Tidak mengkonten. Seperti apa? Isinya apa? Barangkali temannya yang sudah
Tugas kita sebagai seorang pelajar harus belajar. Kalau di sekolah itu saatnya istirahat. Kalau saatnya masuk juga masuk tepat waktu. Kemudian kita itu di sini gratis dan dibiayai sama pemerintah. Jadi kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik. Kalau udah dikasih fasilitas jangan sampai kayak tadi tembok dicoret-coret. Itu siapa? Pelakunya ada di sini enggak? Jangan sampai ada ya di sini. Kita mengulas sedikit mengenai pengertian dari pidato. Kemarin saya pidato, ibu sampaikan pengertian dari pidato itu apa? Coba Farel. Farel. Dibuka buku paketnya. Ayo pengertian dari pidato itu apa? Cara silakan. Coba yang keras. Ya, coba dibaca. Pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata dan ditujukan pada orang banyak. Ya, pidato itu merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran. Mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Pidato ini juga merupakan cara menyampaikan ide atau gagasan berupa bentuk kata-kata yang disampaikan melalui ekspresi wajah, intonasi, dan gestur. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah membuat pidato. Langkah-langkah membuat pidato. Coba saya dibaca apa aja langkah membuat pidato. Satria. Satria itu. Langkah-langkah membuat pidato. Lihat dulu. Ya, yang pertama memilih dan menentukan topik dari pidato. Topik itu harus apa toh? Sesuai dengan latar belakang. Ya, topik itu harus sesuai dengan latar belakang. Contohnya kalau pidato di sekolah itu nggak mungkin kalau pidatonya itu tentang cara tanaman agar berkembang biak baik. Itu pidatonya yang dulu. Kemudian yang kedua harus
membahas mengenai tentang perkotaan. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi audiensnya. Terus kemudian ada membuat kerangka pidato. Jadi sebelum membuat kerangka pidato itu harus menentukan tujuan dari pidato. Contohnya, topiknya adalah masalah sampah. Tujuannya mengajak seluruh peserta didik untuk membuang sampah pada kewajaran. Kemudian tujuan penulis pidato ini adalah untuk mengajak peserta didik membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian, isi pidato harus berisi ajakan kepada peserta didik untuk lebih tertib membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau pidato itu ada pembukaan, kemudian isi, kemudian ada penutup. Jadi ini ada kerangka dari pidato. Kemudian nanti setelah kalian menemukan kerangka pidato itu, nanti dikembangkan menjadi pidato yang utuh. Misalkan ini ada kerangkanya adalah memaparkan kondisi sekolah yang banyak sampah. Misalkan suatu sekolah itu memiliki terdapat sampah, di depan kelas ada sampah, di belakang kelas ada sampah, kemudian di depan masuk pun ada sampah. Ini bisa menjadikan tema dari kerangka dari pidato tersebut. Kemudian menjelaskan efek negatif dari sampah yang dibiarkan. Sampah itu menjadikan apa toh? Negatifnya apa? Banjir. Kalau sampah itu menjadi sarang penyakit. Kalau banyak ya sarang nyamuk. Ya kalau misalkan di sekolah kalian banyak sampah itu pasti akan banyak nyamuk. Kalau kalian tergigit nyamuk itu bakalan apa? Jam pelajaran pertama telah selesai. Mohon perhatian, jam pelajaran kedua segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak, konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Kemudian kerangka yang ketiga adalah mengajak peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah ini banyak disediakan tempat sampah kan. Kita itu harus membuang sampah pada tempatnya, jangan dibuang di selorokan, dibuang di tempat-tempat jalan, bisa sambil makan terus dibuang, itu nggak boleh ya. Kemudian mengumpulkan informasi yang terdiri dari fakta dan data. Fakta itu apa? Kenyataan. Kemudian data? Ya, berupa kumpulan dari fakta. Fakta itu merupakan segala sesuatu yang ditangkap oleh indera manusia atau keadaan nyata yang terbukti. Yang terbukti dan menjadi suatu kenyataan. Misalkan tadi kan ada sampah berserakan di depan kelas, di depan gerbang, itu kan sudah termasuk fakta. Kemudian kalau banyak sampah tadi bisa menyebabkan demam berdarah, sakit, gatal, itu juga termasuk
menentukan waktu dan lamanya dalam hidup kita kok gimana kok? Coba Alfian. Alfian. Menentukan lamanya dalam pidato itu dengan cara apa? Coba dibuka paketnya. Cara menentukan lamanya pidato itu dengan cara gimana? Halaman 1, halaman coba buka semua. Satu halaman. Ya, jadi cara menentukan waktu dalam pidato itu kan kita udah membuat berapa, kemudian dikembangkan. Itu kita kalau udah jadi coba dibaca. Dan kalau waktunya kurang bisa ditambahin lagi. Waktunya kebanyakan bisa dikurangi yang tidak penting. Kemudian yang terakhir ada menulis pidato. Struktur dari pidato itu kan ada 3. Yang pertama apa? Pembukaan. Pembukaan itu definisi tentang salam membuka. Kemudian ucapan depan. Jangan lupa ya, yang terbuka itu di paling awal dan hanya 1 orang saja. Misalkan bapak kepala sekolah. Kemudian ada ratusan buku. Kemudian isi pidato itu berisi tentang apa saja? Isi pidato. Isinya tentang inti dari ya. Kemudian ada terakhir ada menutup. Berisi tentang kesimpulan secara lingkungan, perminta maaf dan selanjutnya akan dibuat melapor, silakan. Silakan yang dari pertama sampai garis yang ketiga ada belakang. Pertama sampai yang ketiga ada belakang. Garis pertama dan garis yang ketiga. Ini nanti tugasnya adalah
membuat pidato secara berkelompok. Jadi kan ada panitia anggota. Yang satu anak membuat pembukaan, yang dua anak membuat isi pidato terdiri dari 2 paragraf saja. Kemudian yang terakhir adalah yang membuat penutup dari pidato. Ini sudah ada tema, salah satu teman-teman di depan yang mengambil tema. Ayo silakan maju ke depan. Salah satu kelompok maju ke depan. Ya silakan buka. Supaya surat tugasnya banyak harus membuat semuanya. Siapa yang membuat pembukaan, siapa yang membuat isi, siapa yang membuat puisi. Saya salah membuka, saya bukan semua. Ada yang ditanyakan? Kita panjatkan syukur. Saya Aku
Yang tulisan. Dan ini. Gambar bentuk ada apa? Jam pelajaran kedua telah selesai. Mohon perhatian, jam pelajaran ketiga segera dimulai. Rilekslah diri Anda sejenak, konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Ini jenengan mungkin 9 8 atau waktunya udah tahu loh.
harus disiapkan. Jadi hari ini kita udah belajar tentang